Apa tanda panjangnya ko? Seperti itu. Kalau huruf mim ini dia termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun setelahnya huruf hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita dapat memahaminya, kemudian dapat menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya bisa beribadah umroh haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-72. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ko? Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja dia? Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3, dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu.
Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada, kelihatan, tampak, ada dari segi tulisan, dapat kita lihat seperti itu. Kemudian pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, nanti huruf mad yang warna-warna hitam itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, namun huruf madnya itu dikira-kirakan untuk menunjukkan tanda panjang diganti dengan tanda-tanda panjang seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi pada mad tabi'i yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sesuai dengan kotaknya masing-masing. Sedangkan ko ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih pelan-pelan dan mendetail cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada baris fathah. Di bawah baris fathah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi, sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu cara memahami rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu alif. Nah ini alif nih disambung dengan huruf qaf. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung, seperti itu. Jadi kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya gitu. Yang terpenting ada alif. Ada alif nih. Jadi baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya nih ada alif, sebelah sininya nih ada ini nih, ada huruf yang memiliki harokat fathah ya. Baris miring di atas namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, itu maksudnya sama saja yakni fathah. Jadi karena ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf qaf, sehingganya huruf qaf ini kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Waqalat seperti itu sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Waqalat to. Nah ini jangan kita baca waqalat to begitu, jangan salah ya. Jadi ini kita baca seperti ini waqalat to. Jadi huruf ta sukun atau ini tanda sukun tuh seperti ini ya, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Jadi huruf ta sukunnya ini kita masukkan ke huruf to, melebur ke huruf to, sehingga ini kita baca waqalat to. Jangan dibaca waqalat to, jangan. Ini nama hukumnya adalah idgham mutajanisain shaghir. Nah, jadi bertemunya 2 huruf yang dari segi makhrajnya itu dia sama, tapi dari segi sifatnya itu dia berbeda. Nah, jadi kemudian huruf yang pertamanya yakni huruf ta-nya ini dia sukun, kemudian huruf to-nya ini dia berharokat. Atau bisa kita pahami juga huruf ta-nya ini dia mati dan huruf to-nya ini dia hidup, seperti itu. Nah, maka ini ta sukun bertemu dengan huruf to yang berharokat ini ya. Maka ini dinamakan dengan idgham mutajanisain shaghir. Maka kita baca waqalat to. Jangan dibaca waqalat to gitu, jangan, salah. Huruf ta-nya dimasukkan melebur ke huruf to kayak gitu. Jadi dari la langsung masuk ke huruf to. Nah, jadi huruf ta-nya ini ada dari segi tulisan ada kan, tapi seolah-olah dianggap tidak ada karena dia langsung masuk melebur ke huruf to seperti itu. Waqalat to seperti itu. Kemudian to dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Nah, pasti di sini Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah paham nih. Kenapa kok to dibaca panjang? Nah, itu yang harus kita cari dulu. Kenapa kok to dibaca panjang? Apa tanda panjangnya to? Mad tabi'inya yang mana? Seperti itu. Nah, ini penjelasannya sama dengan ini Bapak Ibu. Kenapa kok ko dibaca panjang? Samalah kenapa kok to dibaca panjang?
Kalau di media gambar tadi itu penjelasannya itu di rumus 3 yang warna hitam tadi itu. Nah, sama dengan ko, kenapa ko dibaca panjang, kenapa kok to dibaca panjang, sama penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, nah ini ada alif nih. Nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah, ada baris fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini dibaca panjang. Soalnya to ini dibaca panjang nih ya. Karena dia memiliki harokat fathah, kan dia baris miring nih. Nah, to dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'nya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Ifatum dipanjangkan gitu. Kemudian di sini ada tanwin setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Seperti yang kita lihat pada media gambar, tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Nomor 1 nanti ada baris 2 letaknya di atas huruf. Namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kenapa kok dengan memperhatikan huruf setelahnya? Ya kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita berwakaf di huruf nun sukunnya atau berwakaf di tanda baca di huruf yang memiliki tanda baca tanwin, ya tidak terjadi hukum tajwid. Kan terjadinya itu dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, dan nanti itu ada pembahasan tersendiri dia seperti itu. Nah, contoh kayak gini nih. Kita baca Al-Qur'an nih bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin nih. Nah, ini dhammatain. Oh, di sini ada tanwin. Berarti karena di sini ada tanwin terjadi hukum tajwid dia dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya mana? Huruf mim. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia seperti itu. Kita lihat media gambarnya. Kalau huruf mim ini dia termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak. Nah, jadi supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah, maka kita harus menghafal huruf-huruf yang 4 itu. Jadi kalau kita sudah hafal, nanti kita pasti dapat mengetahui hukumnya gitu. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, bertemulah dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nah, jadi cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah. Jadi dia melebur ke huruf idgham bi gunnahnya itu. Sehingga ini tanwinnya dimasukkan melebur ke huruf mim ini, ke huruf idgham bi gunnahnya ini. Maka ini kita baca ifatum. Jangan baca ifatun gitu, jangan. Tapi kita baca ifatum. Kemudian dia digunnahkan. Jadi disertai dengan gunnah, didengungkan. Sehingganya di bagian tum itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Ifatum min minnya pendek ya, jangan dibaca tumi gitu, jangan salah. Tumnya yang kita gunakan tuh tum min seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukan ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif tapi dia ada tanda bacanya nih, maka ini bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca maka adalah huruf hamzah. Ini di sini ada nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid lagi kayak gitu. Nun sukun setelahnya huruf hamzah. Nah, perhatikan huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat media gambarnya. Huruf hamzah itu termasuk salah satu daripada huruf izhar halqi. Jadi kalau ada
nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, ini nun sukun bertemu hamzah, nun sukun bertemu hamzah, huruf hamzah izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Cara membacanya dengan cara dibaca jelas. Nah, yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, sehingga kita baca pendek saja. Nah, min pendek gitu. Min ahlil kita. Alif lam tanya huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah di samping itu ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf, dikarenakan huruf kaf ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Jadi jangan bingung ya, maksudnya alif lam qamariyah, idhar qamariyah itu maksudnya sama saja. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya itu terbaca dia. Nah, dibaca jelas. Ahlil lil. Nah, terbaca kan? Ahlil kita. Ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru sudah perhatikan ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Misalnya ta dibaca panjang. Nah, tadi kan kami katakan tuh rumus yang warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam kayak gitu. Nah, jadi di sini dapat kita kira-kirakan bahwasannya di sini kita masukkan ke rumus 3 warna hitam. Dapat kita kira-kirakan kalau mad tabi'i ditulis dengan tanda seperti ini ya, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Dapat kita kira-kirakan bahwasannya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf ta, karena huruf ta yang dibaca panjang. Kan tadi itu cara kita memahami rumus 3 warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu kan. Nah, kalau misalkan masih bingung, perhatikan media gambar yang kami tampilkan di samping itu. Di situ kan ada Al-Quran dengan tulisan huruf Arab yang disambung-sambung, kemudian juga ada tulisan dengan huruf Arab yang dipisah-pisah di bawahnya itu. Nah, perhatikan yang kami kasih tanda panah tuh. Nah, dapat kita lihat kan di situ bahwasanya di situ ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf yang dibaca panjang, ini huruf ta kayak gitu. Mana tahu nanti berminat untuk membeli Al-Quran seperti yang kami tampilkan itu ya. Ada huruf Arab yang disambungnya, ada huruf Arab yang dipisah-pisah, kemudian juga ada huruf Latin di bawahnya gitu ya. Nanti silakan langsung diklik saja di bagian produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Nah, itu sangat bagus sekali dimiliki di rumah, apalagi bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, untuk latihan supaya cepat lancar membaca Al-Qurannya kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung juga, yaudah kita pahami yang mudah. Oh, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Nah, ya. Ta mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Min ahlil kitabi aminu. A dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal. Nah, perhatikan lagi media gambarnya itu. Itu kan rumus mad tabi'i atau mad asli. Tapi kalau yang memakai rumus-rumus yang ada pada media gambar itu adalah huruf hamzah, maka terjadinya mad badal. Jadi ini yang memakai semua rumus yang ada pada media gambar itu adalah huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, karena ada huruf mad sebelumnya ada huruf hamzah, atau dapat kita pahami juga karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, seperti itu. Nah, ini kan sesuai dengan rumus 3 yang warna biru kan. Nah, karena di sini ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Tapi ini yang kita panjangkan adalah huruf hamzah. Nah, ini kan tadi sudah kami katakan ya, di awal itu sudah kami jelaskan kalau ada alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Nah, karena yang memakai ini huruf hamzah, maka terjadilah mad badal. Nah, panjangnya mad badal itu dibaca dengan panjang 2 harokat. Pembahasan tentang mad badal secara khusus telah kami buatkan videonya. Silakan lihat di bagian playlist video di channel ini. Nah, yang penting kita udah tahu nih, oh ini
huruf hamzah. Kalau huruf hamzah ada tanda seperti ini, ada tanda panjangnya nih. Oh, ini mad badal gitu. Panjang 2 harokat. Aminu, nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kami jelaskan kembali dengan pelan-pelan cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah tuh ya, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah, sebab dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Dapat kita simpulkan, dapat kita pahami. Jadi yang rumus 2 warna hitam itu yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang seperti itu. Contoh nih dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, ini huruf yang memiliki tanda baca dhammah, huruf nun kan, maka huruf nun kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 2 warna hitam. Aminu billadzi. Di sini ada hukum. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah, mohon maaf, alif lam syamsiyah. Sedangkan huruf lam itu termasuk enggak Bapak Ibu? Salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Nah, termasuk kan ya Bapak Ibu? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, karena kan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alifnya mana? Ini nih, huruf alifnya nih yang disambung dengan huruf ba. Kemudian huruf kan di situ kan alif lam bertemu dengan huruf lam. Nah, huruf alif lamnya mana kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada huruf lam yang bertasydid. Huruf bertasydid itu kalau kita urai maka di situ ada 2 huruf dia. Maka ini huruf lam ini bertasydid. Maka ini kalau diurai maka di sini ada 2 huruf lam kayak gitu. Jadi ini huruf alifnya tuh yang ini, kemudian ada huruf lam yang satunya, baru huruf syamsiahnya ini huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, gitu. Jadi dari segi hukum tetaplah alif lam syamsiyah. Kalau misalkan masih bingung nanti di sini nih, nanti di sini kita bahas kembali di sini nanti pasti insyaallah akan mudah untuk dipahami kayak gitu. Ini kita baca alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Billadzi, dzi dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya yang mana? Tanda panjangnya dzi itu apa gitu. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui. Dan lihat media gambarnya. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat tuh ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasrah. Nah, ada harokat kasrah, ada baris kasrah itu tanda baca kasrah. Rumus 1 yang warna hitam. Di atas tanda baca kasrah di situ ada titik-titik kan? Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasrah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan kalau kita baca Al-Qur'an bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Seperti itu cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Contoh dalam bacaan. Baca Al-Qur'an nih kita bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasrah nih, ada tanda baca kasrah. Ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrahnya dibaca panjang. Nah, huruf yang memiliki baris kasrah ini kan huruf dzal ini, maka kita baca panjang. Dzi kayak gitu. Karena ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasrah. Dzi dibaca panjang. Kemudian mad tabi'nya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dia di lain kata, jadi dalam 2 kata yang berbeda atau di lain kalimat kayak gitu. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membacanya itu dengan panjang 2 harokat seperti itu. Kalau mad wajib tadi semua ulama dia bersepakat bahwasanya panjangnya mad wajib itu minimalnya 4 harokat. Nah, jadi nggak boleh kurang daripada 4 harokat. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu tidak. Jadi ada juga ulama yang membacanya dengan panjang 2 harokat seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang membaca mad jaiz dengan 2 harokat jangan disalahkan. Nah,
Nah, kita panjangkan. 4, boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Billadzi unzila 'alal ladzi. Nah, kita panjangkan gitu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Nah, di sini ada nun sukun lagi, berarti terjadi hukum tajwid lagi kayak gitu. Kan tadi sudah di awal sudah kami jelaskan ya. Bertemu dengan huruf zai. Nah, huruf zai inilah huruf apa gitu. Kita lihat huruf zai ini dia termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya itu ada 15. Nah, jadi itu yang huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 itu harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukumnya kayak gitu. Jadi nanti kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin. Setelah nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf zai itu dia masuk pada ikhfa hakiki awsat, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf zai itu dia letaknya di tengah. Jadi tidak jauh juga tidak dekat. Jadi dia di tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Cara membaca ikhfa hakiki dibaca samar. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar dengan bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa hakikinya kayak gitu. Kemudian disamarkan juga didengungkan. Nah, disamarkan juga didengungkan. Jadi ini bunyi nun sukunnya kita baca jangan baca un. Kalau kita baca itu jelas nanti dia jadinya izhar. Jangan. Nah, kita dengungkan. Seperti itu. Kemudian didengungkan, jadi disamarkan didengungkan. Jadi di bagian itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Unzila 'alal ladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiah lagi ya, karena ada alifnya, huruf alifnya ini, huruf syamsiahnya ini huruf lam. Jadi huruf alif lamnya mana ini huruf alif, kemudian di sini ada huruf lam yang bertasydid ya. Maka berarti di sini karena ada huruf lam bertasydid, maka di sini ada 2 huruf lam. Berarti ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya lagi, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Maka dari segi hukum alif lam syamsiah. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena penjelasannya sama karena dengan yang di sini tadi gitu. Kemudian dzi dibaca panjang. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat, tanda panjangnya apa gitu. Untuk di sini pun media gambar tidak kami tampilkan lagi. Nah, tadi itu kalau di media gambar tadi itu di rumus 1 penjelasannya, di rumus 1 yang warna hitam gitu. Jadi kalau yang sudah kita jelaskan, nah, media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar supaya langsung bisa gitu. Penjelasannya sama. Kenapa kok ini tadi dzi dibaca panjang? Kenapa kok dzi dibaca panjang? Sama penjelasannya. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada hurufnya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh ya, ada tanda baca kasroh nih. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Misalnya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Alal ladzina amanu. A dibaca panjang sama dengan di atas ini tadi. A dibaca panjang, mad badal panjang 2 harokat. Nu dibaca panjang sama dengan di atas ini tadi. Nu dibaca panjang. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sengaja nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu di rumus 2 warna hitam penjelasannya. Amanu wajhan nahar. Di sini ada huruf jim dia sukun. Berarti kan media gambar di samping. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Jadi huruf-huruf qalqalah yang 5 itu kalau dia hurufnya sukun atau hurufnya itu dalam keadaan sukun atau hurufnya itu dalam keadaan mati, maka pantulkan kayak gitu. Ini huruf jim sukun, pantulkan. Waj mantul begitu. Nah, dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau juga bisa kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwaqaf, berhenti kita di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf jim ini, dia di tengah-tengah bacaan kita, maka ini menjadi qalqalah sughra. Waj atau juga bisa kita pahami karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Wajhan nahar. Alif lam setelahnya huruf non. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf non, dikarenakan huruf non huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah.
Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Jadi cara membacanya itu dari H ini ya langsung masuk ke huruf syamsiyah. Ini huruf nunnya ini. Jadi huruf lamnya ini langsung dilewati karena di sini nggak ada tanda bacanya kayak gitu. Jadi jangan bingung ya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf lam. Huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya. Ini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih, nggak ada barisnya nih. Nah, itu lamnya itu lam syamsiyah. Nah, itu alif lam syamsiyah tuh gitu. Wajhan nahar. Ada huruf nun bertasydid. Kita lihat dia gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian supaya tidak keliru perlu kami jelaskan lebih lanjut. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti Bapak Ibu akan mengira, oh berarti semua huruf nun, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah ya. Nanti akan mengira seperti itu, padahal tidak gitu. Ini bagi yang belum tahu tentang hukum idgham ya gitu. Contohnya kayak di atas nih. Ini kan di atas ini ada huruf mim bertasydid tapi hukumnya dia idgham di sini. Idgham bi gunnah. Bukan gunnah musyaddadah kayak gitu. Harusnya kalau Bapak Ibu tadi sudah memahami hukum tajwid idgham bi gunnah di sini, harusnya di sini sudah dapat tahu dan tidak bingung, tidak sampai salah lagi dalam menentukan hukum gitu. Tidak perlu lagi dengan penjelasan lebih lanjutnya seperti itu. Jadi gini, kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf nun bertasydid, kemudian sebelum huruf nun bertasydid sebelah sininya nih, nggak ada di sini nun sukun, di sini nggak ada di sini tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah kayak gitu. Karena nanti kalau ada huruf nun bertasydid tapi sebelumnya ada nun sukun atau sebelumnya ada tanwin, nanti dia berubah menjadi idgham seperti itu. Ini huruf nun bertasydid ya, tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau angka 3 terbalik ke atas. Kemudian sebelah sininya nih nggak ada nun sukun, nggak ada tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan, jadi kita dengungkan. Jadi di bagian han, wajhan, han, itu kita tahan sejenak, kita panjangkan. Kita gunnahkan. Wajhan nahar. Ha dibaca panjang. Untuk di sini juga media gambar tidak kami tampilkan lagi karena kita sudah bahas dengan detail ya. Kenapa kok ha dibaca panjang? Sama penjelasannya Bapak Ibu. Kenapa kok dibaca panjang? Sama. Kalau di media gambar tadi itu letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ha dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Misalnya ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki baris kasrah ya, baris di bawah, maka ini huruf ra kita baca tipis, kita baca tarkik. Riwak furu seperti itu. Huruf kaf dia sukun, nah kita baca seperti ini, wak. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Wakfuru. Huruf ra memiliki harokat dhammah, maka ini huruf ra kita baca tafkhim, kita baca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Wakfuru. Ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Ini namanya adalah mad jaiz munfasil, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya yang mana? Tanda panjangnya ru itu apa gitu? Harusnya di sini juga Bapak Ibu sudah tahu. Penjelasannya sama. Kenapa kok nu dibaca panjang? Kenapa kok nu di atas ini dibaca panjang? Gitu. Sama penjelasannya. Jadi kalau di media gambar tadi itu di rumus 2 warna hitam penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sininya ada ini, ada harokat dhammah ya, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Ini ru dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil berapa? Tadi sudah kami jelaskan juga panjangnya mad jaiz itu berapa. 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membaca dengan panjang 2 harokat. Wakfuru. A dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal ya. Tadi juga sudah kami jelaskan dengan detail di atas ya. A ini mad badal, sama lah dengan A ini tadi, sama dengan ini tadi, mad badal panjang 2 harokat.
akhirahu. Hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena huruf ha ini huruf ha dhamir yang diapit oleh dua huruf yang berharokat, yang diapit oleh dua huruf yang hidup. Jadi di sininya nih hurufnya ini berharokat nih. Di sininya bukan huruf sukun atau bukan huruf mati, atau di sininya nih hurufnya berharokat nih, bukan huruf sukun atau bukan huruf mati di sininya nih. Dia di tengah-tengah dua huruf yang hidup nih ya. Maka kemudian juga di sini bukan hamzah, maka di sini hu ini menjadi mad silah qasirah atau mad silah sughra, panjangnya dengan panjang dua harokat. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya ketika kita wasolkan saja. Tapi kalau kita wakafkan dia gugur tanda panjangnya. Misalnya nih, kita berwakaf di huruf ha ini, di mad silah ini. Maka ini kita baca akhirah. Gugur tanda panjangnya, pendek, jadinya huruf hanya kita sukunkan. Tapi kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf ha, baru berlaku tanda panjangnya. Akhirahu la'allahum, hu la'allahum, berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita berwakaf di mad silah, maka gugur tanda panjangnya, seperti itu. Di sini ada mim sukun, tanya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada tiga. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap bertemu dengan huruf mim sukun, di situ pun terjadi hukum tajwid kayak gitu. Jadi dia cuma ada tiga bentuk hukum. Nomor satu, kalau ada mim sukun bertemu huruf ba ikhfa syafawi hukumnya. Nomor dua, mim sukun bertemu mim hukumnya idgham mimi. Nomor tiga, perhatikan di situ ada bacaannya idhar syafawi. Nah, jadi di situ kita baca keterangannya ya. Terjadi jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Kayak gini nih. Mim sukun. Di sini ini bertemu dengan huruf ya, di sini huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka ini hukumnya idhar syafawi, maka dibaca jelas tidak berdengung, baca pendek saja. La'allahum yarji'un, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau bertemu huruf ra sukun, sebelum ra sukun ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf ra sukunnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim. Yarji'un, un dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya u tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang dua harokat. Nah, tapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf nun. Sebenarnya au ditambah huruf nun yang disukunkan baca un. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad tabi'inya yang mana? Tanda panjangnya au ini mana gitu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu nih. Karena penjelasannya sama dengan kenapa kok ru dibaca panjang, kenapa kok nu dibaca panjang, sama penjelasannya. Kalau di media gambar tadi itu dirumus dua warna hitam. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. U dibaca panjang. U dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan sebab kita berwakaf. Huruf yang disukunkan huruf nun. U ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca un. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya dalam sekali bacaan itu, dalam setiap kita membaca Al-Quran itu, panjangnya mad arid li sukun itu harus konsisten kita baca sama panjangnya. Baca Al-Quran kita atau sholat nih kita gitu ya. Kita baca Al-Quran tuh, baca Al-Fatihah. Kalau mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau mad arid li sukun kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 4 harokat. Begitu juga 6 harokat sampai panjangkan 6 harokat. Harus konsisten dalam sekali bacaan. Itu enggak boleh selang-seling. Nah. Kemudian huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca yarji'un. Jangan dibaca yarji'una baru berwakaf. Jangan, salah. Jadi kita baca yarji'un. Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf, kita berhenti kita di huruf nun. Di sini huruf nun tidak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga yang kita baca yarji'un, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim, ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh apa gitu. Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu untuk mengambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, silahkan.
Tidak berwakaf juga tidak apa-apa. Dia maknanya boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila ala alladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah akhirahu la'allahum yarji'un. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.